Bapak Ibu, saya akan sharing kebenaran firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita satukan hati dalam doa. Bapak Surgawi, Bapak yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat pagi ini kami boleh ada di tempat ini untuk mengenal kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang berkuasa, Engkau memberikan hikmat dan pewahyuan untuk setiap kami, boleh mengerti apa isi hati-Mu dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih buat pimpinan Charis Bible College Pak Irwan dan Bu Angelin, juga koordinator dan asisten koordinator Bu Cila dan Pak Yuliadi, serta seluruh tim CBC yang turut ambil bagian dalam acara healing ini. Shalom Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Kristus, selamat pagi. Saya percaya kita semua dalam kondisi baik dan sehat, sama seperti jiwa kita baik-baik saja. Ya, pagi ini seperti yang saya sampaikan, saya akan menceritakan kebenaran firman Tuhan tentang pembaruan budi. Tapi sebelumnya saya kenalan dulu ya. Karena nanti orang bingung, itu siapa sih kecil-kecil pakai baju merah main lonong aja gitu. Nama saya Tami, saya adalah salah satu alumni ya Bu Pak Charis Bible College yang sedang menantikan level 3 gitu. Saya mengalami perubahan yang luar biasa dari Tuhan dalam kehidupan saya selama saya menempuh pembelajaran di Charis Bible College. Saya seorang istri dan ibu dari 3 anak yang luar biasa. Latar belakang pendidikan saya bukan teologi, saya bukan pendeta. Saya S1 dan S2 di kedokteran. Jadi tadi pagi ada teman saya bilang, ada loh yang nanya, ngapain Bu Dokter di podium? Kan yang dipelajarin beda. Iya sih, beda. Tapi kalau saya bisa berdiri di sini pagi ini di hadapan Bapak Ibu sekalian, itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Karena cita-cita saya sebenarnya dari kecil itu simple, jadi dokter, nolong orang, udah. Karena ibu saya selalu ngajarin gini, kalau kamu nolong orang, hidup kamu dipelihara Tuhan. Tapi ternyata Tuhan kasih saya lebih-lebih lagi gitu. Bukan hanya kehidupan saya dipelihara, tapi Dia ubahkan gitu. Jadi ini benar-benar merombak apa yang saya pikirkan gitu. Dalam perjalanan hidup saya sebagai dokter dan murid Yesus, saya menemukan bahwa apa yang saya pelajari di dunia medis sesungguhnya tidak bertentangan dengan firman-Nya. Tapi justru memberikan bukti-bukti nyata tentang kebesaran dan kebaikan Tuhan. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan mulai materi kita pagi ini ya Bapak Ibu. Saya mau tanya sama Bapak Ibu. Tuhan berkata di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya tahu banget ini ayat hafalan murid Charis, benar gak sih? Yang murid Charis. Ini ayat kayaknya udah di luar kepala banget. Saya juga begitu, cuma saya penasaran. Saya orangnya apa ya, kalau orang bilang cicilan kali ya gitu. Saya nanya sama Tuhan, ini apaan sih pembaruan budi? Saya baik-baik saja. Saya belajar ilmu kedokteran, saya udah tahu lah tentang sakit penyakit. Tapi ternyata Tuhan mau buka yang lebih lagi tentang kesehatan yang harusnya kita alami sebagai orang percaya. Dan pagi ini saya mau kasih tahu Bapak Ibu, pentingnya kita memperbaharui budi. Karena kalau kita cuma sekedar baca ayat ini sambil lalu aja gitu ya, kita gak akan tahu. Banyak yang saya rasa jauh lebih hebat dari saya, mungkin pendidikannya S3, mungkin sampai S5 gitu ya. Udah ngerasa lebih pintar sendiri gitu. Ya, next slide boleh. Inilah benefit dari pembaruan budi. Tuhan sebutkan di Amsal 4 ayat 20 sampai 21. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku.
Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Bapak Ibu, saya pikir ya, selama saya jadi dokter, kalau ada orang sakit, itu selalu diri sih, atau nasib lo jelek aja. Gitu. Tapi saya mikir gitu, karena dalam pelaksanaan terapi kepada pasien memang ada protokolnya, tapi begitu ketemu penyakit-penyakit yang berat gitu ya, dan gak ada obatnya, itu sebagai seorang dokter mikir gitu ya, waduh ini obatnya apa ya. Suami saya kebetulan juga dokter, beliau banyak ketemu pasien di ICU gitu ya, adalah paling sulit untuk mengatakan ke keluarga pasien bahwa mohon maaf ya Bapak Ibu, kami sudah melakukan hal yang terbaik. Itu berat banget. Saya belajar banget dari sepanjang perjalanan karir saya bahwa hal paling berat, karena saya dokter umum ya, kalau suami saya spesialis, kalau spesialisnya udah ngomong gini, Dek, kamu maju ya ngomong sama keluarganya, kenapa mesti gue yang maju ya gitu, yang ngerawat dia kok yang gak enak saya gitu kan. Terus ya baiklah, karena tunduk pada otoritas saya ngomong, mohon maaf Bapak Ibu, nanti untuk penjelasan selengkapnya sama dokter yang merawat, tapi saya disampaikan begini begitu. Terus hati saya bergejolak pada waktu saya mulai menempuh pendidikan di Karis gitu ya. Tuhan, Engkau bilang kesembuhan tuh milik kita, benar ya? Benar banget itu. Tapi kenapa nih? Banyak orang sakit dan ada penyakit yang gak bisa disembuhkan. Ternyata kita lupa bahwa sumber dari segala sesuatu itu adalah Tuhan. Tadi di Amsal disebutkan, bagi yang mendapatkannya, dia akan memiliki hidup dan kesembuhan. Ya, pertanyaannya adalah, kita udah mendapatkannya belum ya? Dan tadi Pak Doni cerita seru banget ya, bahwa serangan kecemasan, anxiety itu bisa bermanifest di tubuh gitu. Penting bagi orang percaya untuk memperbarui pikiran atau budinya supaya dia bisa mengalami janji Allah. Tadi yang Tuhan bilang, kehidupan dan kesembuhan. Ya. Janji Allah banyak. Saya yakin deh, tahu. Tapi saya kok nggak yakin juga Bapak Ibu tahu semua janji Tuhan. Ya, janji Tuhan di Yeremia 33 ayat 6 bilang kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, keamanan. Yesaya 53 ayat 5 dan diulang lagi di 1 Petrus 2 ayat 24, bilur-bilurnya menyembuhkan. Itu janji Allah ya. Tapi kenyataannya gimana Bapak Ibu? Ada sakit kanker, ada yang COVID ya. Karena yang lagi tren COVID maksudnya. Serangan jantung, mandul gitu. Itu realitanya. Kenapa ya itu terjadi? Pikiran pertama mungkin gini ya, ini saya sering banget ketemu sama sayangnya anak-anak Tuhan. Jangan-jangan Tuhan lagi bercanda sama saya. Mungkin ini saatnya saya jadi lebih dekat sama Tuhan. Saya mesti kasih tahu Bapak Ibu Saudara, kenal sama Tuhan tuh bukan kayak nemuin kotak Pandora. Kelihatannya bagus gitu di luar, begitu dibuka jong. Tuhan gak seperti itu. Tuhan tidak pernah mencobai kita. Dia gak pernah bercanda sama kehidupan kita. Apa yang penting dalam hidup kita itu penting juga bagi dia. Kalau gak percaya bisa dilihat di Yakobus 1 ayat 13. Kalau seseorang dicobai janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Itu jelas. Kemudian di Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari Allah. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Bapak Ibu saya cuma mau tanya, kalau janji sama orang selalu ditepatin gak? Bagus banget kalau yang selalu ditepatin. Saya mau jujur sama diri saya sendiri aja. Saya janji sama orang gitu ya, udah deket dengan jamnya, otak saya bisa muter gini, apa ya biar gue bisa menghindar gitu. Tuhan gak seperti itu gitu. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang seperti itu membuat kita meragukan. Orang sama diri kita aja kita gak percaya kok,
apalagi kalau orang lain yang berjanji. Dan ini kita bicara tentang Tuhan pribadi yang gak kelihatan secara kasat mata. Ya. Pertanyaannya gini, kita udah kenal belum sih sama dia? Karena banyak orang sok kenal. Sorry, mungkin gak enak didengar gitu ya, tapi banyak orang sok kenal. Beda loh, jadi followers sama kenal langsung orangnya gitu. Nah, kita udah dalam posisi kenal atau belum? Yuk, next slide. Saya mau Bapak Ibu lihat gambar ini. Kelihatan ya gambarnya? Boleh nggak angkat tangan? Siapa yang ngelihat perempuan cantik? Nggak banyak loh. Yang ngelihat kuda siapa? Yang ngelihat kuda dan perempuan cantik siapa? Oke. Ini ilusi ya, tipuan mata. Benar nggak? Mata itu hanya melihat apa yang pikiran kita siapkan untuk dipahami. Hati-hati ya dengan pikiran. Kita bicara tentang persepsi dan realita. Orang Kristen itu berpikir kalau dia udah jadi anak Tuhan, udah otomatis lah semua janji Tuhan itu komplit satu set buat kita. Ya nggak salah sih, tapi itu kebenaran yang separoh-separoh. Karena pribadi Tuhan itu yang saya kenal ya, dia nggak pernah mengingkari apa yang sudah dia tetapkan. Kita bicara tentang hukum natural dan hukum kerajaan Allah. Hukum natural semua tahu gravitasi ya. Kalau dari tempat tinggi benda dilempar pasti jatuh ya. Saya tanya di sini, kalau Bapak Ibu berdiri di pinggir gedung yang tinggi, ada nggak kira-kira yang gini, gue mau coba-coba kali-kali aja ditangkap malaikat gitu, nggak jatuh kali gitu, terus tiba-tiba ada jubahnya bisa terbang gitu, enggak kan? Karena semua tahu kalau terjun dari atas pasti jatuh, babak belur sampai bawah kalau hidup. Kalau udah pindah alam ya udah beda cerita gitu kan. Demikian juga dengan hukum kerajaan Allah. Kita tahu kalau kita naruh benih itu akan berbuah dan ada yang nanti kita akan tuai, benar ya? Hukum tabur tuai. Nah, keselamatan memang otomatis jadi milik kita. Tetapi untuk mengalami janji Allah, kita harus melakukan bagian kita. Kita harus bersepakat dengan Dia. Nah, pertanyaannya, kenapa banyak orang sakit? Ya mungkin buminya udah tua kali gitu. Tapi ternyata ya, Alkitab itu menjelaskan jawaban-jawaban penting tentang sebab penyakit dan semua permasalahan dalam kehidupan manusia. Bayangin Alkitab tuh yang kadang-kadang kita sentuh, kadang enggak gitu ya. Itu ternyata jawabannya. Lebih dari 3.500 tahun yang lalu. Tapi sayangnya sebagian besar orang paling susah suruh baca Alkitab. Ntar aja deh, sibuk. Nanti, ada waktunya. Kalau lebih keren lagi biar dibilang rohani, download dong di smartphone, bener gak? Download doang biar tenang. Tapi dibaca enggak. Nah, ya di sini nggak ada. Di luar sana gitu. Tapi firman Tuhan bilang di Hosea 4 ayat 6a, umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Jadi mari kita belajar. Next slide. Sedikit demi sedikit, tapi kita akan belajar bagaimana Tuhan sebetulnya menciptakan kita dengan hal yang luar biasa. Serupa dan segambar dengan Dia itu luar biasa. Saya akan tunjukkan, karena pagi ini saya akan kasih lihat potret diri kita sebagai manusia yang sudah didesain sama Tuhan sedemikian rupa sesuai dengan gambarannya. Yang akan dipelajari adalah kita akan mempelajari proses pembentukan pikiran, bagaimana pikiran akan membentuk kubu pertahanan di dalam pikiran, bagaimana pikiran mempengaruhi kesehatan kita, dan bagaimana caranya memperbarui pikiran. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan ini ke Bapak Ibu sekalian, boleh next slide? Konsep dosa. Dosa itu kan ketidaktaatan pada Allah ya, benar ya? Kalau ditanya, kamu tahu nggak dosa apa? Tahu. Apa coba?
Jangan mencuri, benar. Jangan membunuh, jangan berdusta, jangan berzina. Iya sih benar, itu yang ekstrim. Tapi saya tanya, khawatir, cemas, takut, benci, marah, semua emosi negatif. Dosa enggak? Enggak lah Bu Dokter, wajar. Namanya juga masih manusia, gimana sih? Kesel-kesel dikit wajar lah gitu. Tapi firman Tuhan bilang jelas ya, ketidaktaatan pada Allah adalah dosa. Tuhan bilang, selalu bilang, jangan khawatir, benar gak? Tapi kita khawatir, jangan takut. Kalau iya katakan iya, tidak katakan iya, tapi kita suka lebay gitu ya. Ketidaktaatan yang ditolerir ini sebetulnya dosa Bapak Ibu. Dan Roma 6 ayat 23 bilang upah dosa adalah maut. Sakit penyakit adalah tingkatan paling awal dari kematian. Saya waktu dapat pewahyuan ini, karena saya protes sama Roh Kudus, saya bilang gini, kenapa sih Tuhan Yesus tuh kalau nyembuhin orang kok bilangnya gini, dosamu sudah diampuni. Ya saya tahu lah dia Tuhan gitu ya, tapi hubungannya sama penyakit apa gitu. Sampai saya sadar bahwa sakit penyakit adalah tingkatan atau bentuk paling awal dari kematian. Jadi Bapak Ibu hati-hati. Pikiran negatif yang kata orang wajar lumrah, sebetulnya itu dosa. Pintu gerbang supaya musuh bisa masuk ke dalam hidup kita. Alkitab bilangnya dosa. Sains atau ilmu pengetahuan bilangnya pikiran negatif. Nah pikiran negatif ini buruk pada kesehatan. Dosa juga buruk pada kesehatan. Ya. Next slide. Kali ini saya dikasih kesempatan, ini saya pecah jadi 2 bagian. Saya akan bicara dulu tentang pembaruan budi dari sisi pikiran, otak ya. Tuhan itu nyiptain kita gak main-main. Kalau dia suruh kita sesuatu, dia bukan sekedar nendang, udah jalan gitu, enggak. Tapi dia kasih modalitasnya. Ada 2 organ dalam tubuh kita yang diperlukan untuk pembaruan budi. Yang pertama otak, yang kedua jantung. Ya. Jadi pembaruan budi bukanlah suatu hal yang misterius karena barangnya ada di dalam badan kita. Ya. Karena saya sering banget ketemu orang ini, Bu, udah deh jangan mikir yang macem-macem nih. Gak bisa dokter, susah banget saya. Aduh biar ada kata motivator kayak saya gak bisa, susah deh. Kekeh aja. Tapi apakah seperti itu? Karena Tuhan gak mendesain kita seperti itu. Ya, saya mau kasih info sedikit. Penelitian medis terkini itu menunjukkan bahwa 87, dengerin ya Bapak Ibu, 87 sampai 95% dari seluruh penyakit yang ada di dunia ini asalnya dari pikiran. Ih, banyak banget kan? Jadi kalau itu penyakit 87 sampai 95% asalnya dari pikiran. Jadi benar dong ya firman Tuhan di Amsal 23 ayat 7a bilang gini. Seperti manusia memikirkan dirinya di dalam hati, demikianlah dia gitu. Jadi hati-hati sama pikiran kita gitu. Pikiran melalui otak itu mengendalikan respon tubuh terhadap segala sesuatu yang berasal dari luar. Jadi sebenarnya manusia tuh sekarat karena dia nggak tahu gimana caranya pakai otaknya dengan benar. Dia nggak tahu kalau pikiran toksik atau negatif itu sebetulnya menghancurkan kesehatan. Kesehatan apa? Intelektual. Tiba-tibalah didiagnosa bipolar. Didiagnosa apa tadi Pak? Anxiety disorder. Namanya keren-keren. Beneran deh Bapak Ibu. Ada bukunya khusus loh untuk kelainan jiwa. Saya tuh deg-degan kalau masuk stase ke rumah sakit jiwa. Karena sebutannya keren-keren terus gue gak tahu gitu jenisnya apa kan. Jadi hati-hati, pikiran negatif itu bisa menghancurkan kesehatan. Baik intelektual, emosi, dan fisik. Kayak Pak Doni tadi, aduh ngapain mereka mau peluk gue ya gitu. Kan aneh ya, orang mau ditunjukkan rasa sayang malah lari gitu kan.
Itu sorry ya Pak Doni, aneh sih emang gitu. Oke, sekarang saya akan bicara tentang otak. Bapak Ibu tahu di tempurung kepala kita ada otak ya. Tangannya dua-dua boleh diangkat nggak? Dijadiin satu, dikepel dijadiin satu. Nah segitulah otak Bapak Ibu gitu ya. Segitu tuh Pak Bu ya. Dan otak itu satu-satunya organ di dalam tubuh yang tidak menua. Widih keren banget ya. Tapi bertambah matang, mature. Jadi kalau ada orang yang udah usia lanjut terus bilang, aduh gak bisa. Saya gak bisa ngerjain ini, saya gak bisa ngerjain itu. Saya sekarang jadi gini, itu mah pilihan loh. Anda memilih sendiri untuk tidak mau menggunakan otak Anda. Karena ini saya nggak ngomong ngecap loh ya, ada penelitiannya. Penelitiannya ada satu-satunya organ yang tidak menua tapi bertambah matang atau mature gitu. Otak tuh punya dua sifat. Dia mudah dibentuk, neuroplasti, dan dia mampu membentuk sel-sel baru. Neurogenesis, keren kan? Tuhan tuh desain tubuh kita self healing loh. Cuma kita suka dibohongin sih, ya kan? Kayaknya enak gitu dibohongin, padahal enggak. Jadi otak itu bisa di-upgrade, keren banget. Tuhan luar biasa ya. Smartphone kita aja yang punya iPhone pasti bentar-bentar upgrade iOS gitu. Ini kita dikasih loh sama Tuhan, otak. Dan penelitian medis menunjukkan makin pintar seseorang, makin sehat dia. Saya kasih tahu ya, Einstein tuh cuma pakai 6% dari otaknya. Jadi kalau kita belum sepintar Einstein, berapa persen yang kita pakai? Dijawab sendiri. Oke, next slide. Saya mau kasih tahu kalau otak kita itu terdiri atas sel-sel saraf. Udah tahu. Tapi yang ini keren. Sel saraf kita tuh kayak pohon. Tapi kalau Bapak Ibu lihat, itu ada batang dan ranting-ranting. Ya. Otak kita itu punya 100 miliar sel saraf. Banyak banget. Masing-masing sel saraf bisa punya cabang 15.000 sampai 200.000 cabang. Wow gitu. Terus neuroscientist, ilmuwan di bidang saraf, kecil sampai ketawa. Itu bilang bahwa penelitian menunjukkan kapasitas penyimpanan otak untuk memori itu kalau disetarakan dengan waktu 3 juta tahun. Ada di sini yang hidup sejuta? Enggak ada. Tapi Tuhan siapkan kapasitas memori sedemikian besar gitu. Cuma kita nggak sadar. Kita percaya dengan tipuan musuh yang bilang, ya udah makin tua ya pikun wajar. Makin tua kamu makin terbatas, ya wajar lah umur gitu. Halo Bapak Ibu, di sini loh. Mindset tuh penting. Dan informasi yang ditangkap oleh indera kita nih, indera kita kan ada 5 ya. Saya nggak bilang indera ke-6 ya. Indera kita ada 5 gitu ya. Kalau kita menangkap sesuatu gitu ya, ada pengalaman yang lucu atau mengesankan gitu, itu ditangkap ya sama otak. Nah itu akan disimpan sebagai memori di otak kita. Makin kita mikirin gitu ya, makin kuat dan tajam ingatan tadi. Jadi artinya cabang-cabangnya makin banyak ya. Sekarang saya mau kasih lihat sedikit anatomi otak, boleh slide. Saya nggak bakal dalam-dalam deh, saya tahu ntar pusing gitu ya. Saya cuma pengen liatin ini ke Bapak Ibu. Tuhan tuh, kita selalu dengar Tuhan itu menghargai free will, bener gak? Tapi ada gak yang nanya free will tempatnya di mana sih Tuhan gitu? Saya nanya sih, apaan sih free will barang apaan itu gitu kan? Dan saya menemukan pengajaran ini gitu. Di dalam otak, itu ada bagian yang ungu tuh namanya corpus callosum. Ya. Ini bagian otak yang kita pakai untuk berpikir. Tapi dikendalikan oleh free will.
Di mana letaknya free will? Free will tuh di bagian depan yang lengkung itu. Nah, di situ free will. Kalau Bapak Ibu menerima informasi, terus memutuskan untuk menyimpan informasi tadi, maka dia akan disimpan di area yang merah jambu tuh. Korteks cerebri. Di sini tempat semua memori disimpan dalam bentuk cabang-cabang tadi tuh, ya. Nah, di bagian yang merah itu ada yang namanya prefrontal cortex. Inilah bagian yang bertanggung jawab untuk berpikir secara logika, untuk keputusan. Ya. Kemudian ada yang hijau yang saya bilang amigdala, mungkin nggak kelihatan dari ujung, itu pabrik emosi. Wah, ini kalau yang perempuan sering banget nih aktivasi amigdalanya gitu. Nah, dan yang bagian yang penting yang warna kuning, hipotalamus. Ya. Hipotalamus inilah yang mengolah semua informasi tadi dan memerintahkan tubuh untuk mengeluarkan hormon. Jadi kalau Bapak Ibu berpikir negatif, ya ditangkap nih sama si hipotalamus. Ada pengaturannya namanya sistem limbik. Saya nggak akan ngomongin di sini, boleh di googling. Jadi kalau ada pikiran negatif maupun positif, gitu ya, hipotalamus ini nanti akan merintahin ke tubuh. Woi, keluarin hormon, woi. Kalau pikirannya positif yang keluar serotonin, rasanya tenang, ya enggak? Tapi kalau stres, yang keluar apa? Kortisol dan yang lain-lain temennya. Gelisah, marah gitu ya. Itu berasa kan ke seluruh tubuh. Nah jadi saya kasih tahu Bapak Ibu ini supaya Bapak Ibu tahu dan bisa memilih mana yang mau dimasukkan ke dalam pikiran. Karena itu berpengaruh pada kesehatanmu. Kalau kesehatanmu baik, hidupmu baik, bukan? Oke. Next. Ini cuma sekilas saja. Tadi saya bilang kalau kita terima. Tapi kalau kita nggak terima pikiran itu, maka itu akan nguap begitu aja. Nggak sempet mampir di otak. Next, Pak. Oke, ini saya mau kasih lihat. Inilah sel saraf kita di bawah mikroskop. Pembesarannya mungkin udah jutaan kali. Saya perlu Bapak Ibu melihat dua perbedaan. Ayo cari perbedaannya coba. Ada gamenya ini. Gak bercanda saya. Yang sebelah mana ya? Yang sana, yang sebelah kanan saya. Itu adalah gambaran sel-sel saraf yang yang terbentuk akibat pikiran positif. Jadi tadi saya bilang sel saraf kayak pohon kan. Dia akan saling menganyam. Makin ingat aja yang baik-baik. Waktu jatuh cinta dulu gimana gitu ya. Waktu Tuhan berkatin gimana gitu. Itu ingatan itu akan makin kuat. Bapak Ibu lihat yang bagian tebel itu adalah memori yang kuat. Dan itulah yang disebut kubu pertahanan. Yang Alkitab bilang kubu pertahanan atau stronghold. Jadi makin kuat ingatan, makin banyak cabang dan area tebal yang terbentuk. Kalau positif dia akan bentuk seperti pohon rimbun. Nanti bagian pohon rimbun ini akan mengeluarkan cairan kimia yang positif. Jadi tenang seluruh tubuh kita. Damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Itu Tuhan sediakan buat kita yang merenungkan firman-Nya siang dan malam. Cobain deh, ngerenungin firman Tuhan berduaan aja sama Roh Kudus, romantis banget. Itu ya damai sejahteranya itu benar-benar nggak bisa diomongin ya pakai kata-kata lah gitu. Speechless lah kalau saya bilang ya, terlalu baik dia gitu. Tapi Bapak Ibu lihat kalau pikirannya negatif, sama dia akan juga tambah banyak cabangnya, tambah tebal juga, tapi yang dibentuk adalah anyaman semak duri. Lihat ya, kayak ada area hitam di tengah-tengah, itu medan elektromagnet gelap, dan ujungnya itu duri. Kalau dilihat lagi secara spesifik, diperbesar lagi, yang melakukan penelitian bilang bentuknya mirip
taring kobra. Jadi Bapak Ibu, kalau ada pasien kejang, kita akan cari gelombang elektromagnet yang salah di otaknya. Gambarannya kayak pik gitu, tajam gitu. Nah ternyata itu semua berhubungan. Jadi hati-hati kalau pikirannya negatif, maka akan terlepas juga cairan kimia yang jahat yang akan menyebabkan tubuh kita menderita. Ya, saya mau tanya deh, Bapak Ibu mungkin nggak ada di sini ya. Kalau dengar setan gitu, yang kabur setannya apa kitanya? Dijawab sendiri ya. Padahal kan harusnya dia yang takut sama kehadiran kita ya. Karena kita anak-anak Allah gitu. Nah, tapi kita lebih cenderung takut gitu. Mana setan Indonesia kan norak-norak ya gitu. Oke, next slide. Ini intermezzo. Nah, next slide boleh? Oke, sebelum ini. Nah, benar nggak pikiran memperbarui kesehatan? Iya, kalau tadi saya udah sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami bahwa kubu pertahanan yang area tebal tadi itu mengaktifasi emosi. Nah, kita bicara emosi. Nah, emosi akan mempengaruhi jenis hormon yang dilepaskan ke seluruh tubuh. Hati-hati ya, emosi itu sesuatu yang nyata. Tapi jangan bilang ini, lu jangan baperan mulu dong. Emosi itu Tuhan kasih buat kita bukan tanpa tujuan. Dia gak pernah kasih sesuatu iseng-iseng gitu. Tapi kita harus belajar cara menggunakannya dengan benar. Nah, hasil CT scan otak pasien-pasien ya, yang baper-baper gitu ya. Itu menunjukkan bahwa bagian otak yang sama itu bisa teraktivasi kembali bahkan hanya karena memikirkan sesuatu hal saja. Ini saya akan bicara tentang pengampunan sebetulnya. Bapak Ibu sering gak? Saya udah ngampunin dia kok. Tapi kalau ingat dia, gue kayaknya mau marah gitu, rasanya udah kebakar seluruh tubuh, benar gak? Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada proses aktivasi memori yang sudah terbentuk. Responnya sama loh. Tubuh kita tuh gak mengenali ini kejadiannya udah lewat atau terjadi sekarang. Akibat ini, pikiran tadi. Jadi kalau memutuskan untuk mengampuni ya let it go lah, kayak lagunya Frozen. Let it go gitu. Semak duri kepahitan, gak bisa ngampunin orang, cancer. Benar gak? Udah pernah denger dong. Terus kalau yang khawatir, aduh ini udah akhir bulan nih, duit kayaknya gak cukup nih gitu ya. Aduh ntar masa depan saya gimana dan sebagainya. Aduh khawatir nih tanggal berapa tadi Pak? 19 November mau kejuaraan, gak bisa. Akhirnya yang dialamin apa? Nyeri dada, tekanan darah tinggi, gak diurusin baik-baik, lanjut aja, gagal jantung, metong deh gitu, pindah ke dunia lain. Terus osteoporosis, saya dulu berpikir gini, dulu tuh lagi tren banget ya di rumah sakit, pemeriksaan densitas tulang, mau tahu orang tua itu osteoporosis atau enggak gitu ya. Bener kan? Oh kurang vitamin nih gitu. Terus berlomba-lomba minum vitamin yang banyak gitu ya. Tapi ternyata ini saya juga belajar dari sejawat saya berterima kasih sama Pak Yuliadi mengenalkan itu kepada saya. Jadi ada penelitian bahwa orang-orang yang osteoporosis sebetulnya akarnya adalah karena iri hati dan cemburu. Jangan iri hati, jangan cemburu gitu. Karena endingnya bisa seperti itu gitu. Nah tapi waktu kita merenungkan firman Allah, pepohonan rimbun tadi akan melepaskan hormon-hormon bagus, endorfin, serotonin, name it lah. Kita akan rileks, ya dopamin, rileks dan membawa kesembuhan. Nah oke, sekarang saya mau kasih tahu, kita udah tahu pentingnya memperbarui pikiran. Kita udah tahu bagaimana proses pikiran jadi kubu pertahanan. Sekarang kita belajar
Bagaimana cara memperbarui pikiran? Di 2 Korintus 10 ayat 5, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu pertahanan. Lihat ya, kubu pertahanan yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi Bapak Ibu, satu-satunya cara untuk memperbarui pikiran adalah merenungkan firman Tuhan. Gak ada cara lain. Motivator bisa ngasih semangat, begini begitu. Saya pernah juga ikut seminar lah dengan motivator. Kayaknya berapi-api, begitu keluar, ya masalah gue ada lagi gitu kan. Tapi kalau sama Tuhan, memang benar loh, damai sejahteranya tuh beda ya, konstan gitu. Asal kita juga jaga hubungan kita sama dia. Jadi Bapak Ibu, kita yang memutuskan mau masukin pikiran negatif atau pikiran positif. Saya mau kasih tahu ya, ingatan itu akan tetap ada. Saya punya adik rohani, dia bikin kaos forgive forget gitu. Saya sampai bilang kayaknya perlu diganti kali ya gitu. Karena ternyata waktu kita memaafkan orang, ingatannya itu tetap ada. Bener gak? Enggak, gue maafin kok, tapi gue inget dulu dia nakalin gue begini begitu gitu. Terus orang langsung bilang, berarti kamu belum maafin karena kamu belum melupain. Enggak Bapak Ibu, memorinya tetap tersimpan di sini. Tapi waktu kita ingat, gak punya efek apa-apa sama kita. Yang dibilang belum mengampuni itu kalau iya sih dia kurang ajar banget, terus kita emosi lagi gitu, kebakar lagi gitu. Nah, itu kita belum mengampunin. Tapi kalau kita udah mengampuni, ya udah kejadiannya kita ingat kok. Tapi nggak ada efeknya. Nah, saya akan kasih tahu. Next slide, boleh? Otak bisa didetoks. Siapa yang suka detoks di sini? Mbak Sari paling jago makanan sehat. Saya admire dia banget. Dia kalau makan benar-benar dijaga ya. Sementara saya tek. Nasi goreng tuh kayak somai. Tukang somai itu gitu. Beneran ya. Nah, saya admire banget bisa mengcombine banget makanan, dijaga banget gitu. Dan saya juga admire orang-orang yang rajin untuk olahraga. Tapi emang butuh komitmen sih. Ini rahasianya, otak bisa didetoks. Tadi saya bilang di depan, sifat otak ada 2 ya. Masih ingat gak? Neuroplasti, mudah dibentuk, dan neurogenesis, dia akan menghasilkan sel-sel baru, sel-sel saraf baru. Nah, kita akan bicara tentang neuroplasti ya. Sains atau ilmu pengetahuan bilang mentranskripsi ulang ingatan secara neuroplastik. Saya aja susah ngucapinnya gitu ya. Kita bilang pembaruan budi lewat merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu, merenungkan firman Tuhan itu mengubah struktur kimiawi saraf. Jadi mau detoks otak, gak usah ke psikiater. Saya udah sampai hipnoterapi loh Bapak Ibu. Dan tahu nggak, di tiap sesi hipnoterapi saya ketemu Yesus. Jadi benar firman Tuhan bilang, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan. Bahkan saat saya dokter, saya cari help dari teman saya yang psikiater. Dan dia hipnoterapi saya, dia sampai bingung. Dia dari kepercayaan lain. Yesus lu itu nongol mulu ya Bu gitu. Iya ya. Saya sampai bilang, iya loh, dia sayang banget loh sama saya. Iya, dia sayang banget sama kamu. Jadi sesi terapi yang harusnya 6 kali untuk saya, itu cukup 3 kali. Dia bilang, saya gak pernah ketemu orang begini disayang sama Tuhannya. Yes, saya bilang. Jadi emang detox itu ya dengan merenungkan firman Tuhan. Nah, saya kasih ya Pak, Bu, caranya. Gimana sih caranya? Nah, gini. 4 hari berpikir dengan benar aja ya. Itu tadi duri-duri yang kebentuk karena pikiran negatif kepotong. Kepotong artinya apa? Artinya dia gak bisa lagi menghasilkan cairan-cairan negatif buat tubuh. Lanjutin 21 hari. Ya.
nanti akan timbul sel-sel saraf baru yang terbentuk untuk menggantikan sel-sel saraf yang negatif tadi. Bayangin itu, cuma 21 hari, 4/21 ya. Next slide, ini ada penelitian di Amerika. Dilakukan oleh Center of Bible Engagement. Dilakukan pada 40.000 orang, umurnya bervariasi dari 8 sampai 80 tahun. Mereka diminta untuk baca Alkitab gak banyak-banyak, seminggu 4 kali. Ya Bapak Ibu, seminggu 4 kali. Padahal firman Tuhan bilang renungkanlah firmanku siang dan malam. Ini cuma diminta 4 kali. Karena para ilmuwan ini gak percaya, masa sih sebegitu hebatnya firman Tuhan gitu. Tapi ternyata setelah dilakukan pengamatan, muncul hasil seperti ini. Kesepian turun 30%. Kemarahan turun 32%. Hubungan yang rusak itu turun juga, banyak yang dipulihkan. Sebanyak 40%. Kecanduan alkohol turun menjadi 57%. Spiritual stagnansi sebetulnya. Ini turun sampai 60%. Yang terakhir saya sebut biasanya buat anak-anak Tuhan yang sibuk pelayanan. Tuhan gak nyuruh kita sibuk pelayanan Bapak Ibu. Pelayanan itu adalah hasil hubungan kita sama Roh Kudus. Yang begitu intim sampai membual-bual. Waktu Tuhan buka pintu kesempatannya untuk ketemu orang, orang bisa ngerasain ada sesuatu yang beda dari kita. Betul ya? Oke. Ini mungkin slide terakhir dari saya ya. Pertanyaan ini sering banget ditanya orang percaya, bener ya? Terus perlu nggak minum obat? Karena banyak orang yang merasa tertuduh. Kalau saya minum obat berarti saya nggak percaya dong sama Tuhan. Siapa bilang? Roma 8 ayat 1 bilang sekarang tidak ada lagi tudingan atau tuduhan atau penghukuman bagi mereka yang berada dalam Kristus Yesus. Yang tidak hidup menurut daging melainkan menurut roh. Jadi pastikan Bapak Ibu bahwa kita mematuhi firman Allah 100%. Gak separoh-separoh. Karena kesehatan yang sempurna itu datangnya dari hubungan kita sama Tuhan. Tuhan bilang di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita gak akan bisa tumbuh kalau kita jauh dari Tuhan. Terus gimana? Kalau saya rasa sakit kan saya ketemu dokter. Terus dokter kasih obat. Bapak Ibu, saya tidak akan mendiskreditkan dokter karena saya dokter gitu. Profesi kami itu diciptakan Tuhan dengan purpose, suatu tujuan. Dan saya sadar bahwa tujuan ini sebetulnya kita sebagai alat perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu Bapak Ibu sekalian handle situasinya saat ini, emergency, darurat, stabil dulu gitu. Ya. Jadi nasihat dokter mau obat-obatan perlu nggak? Nggak apa-apa Bapak Ibu, itu berkat umum untuk stabilisasi kondisi kita. Tapi kalau Bapak Ibu mau sembuh sempurna, ngalamin kesembuhan yang sempurna, tidak mau lagi minum obat, tidak mau lagi apalah banyak terapi medis. Pastikan hubungan Anda dengan Tuhan sudah benar. Dan saya nggak berani bilang untuk stop ya obat Anda. Enggak Bapak Ibu, apalagi untuk yang penyakit kronis. Karena begitu Anda stop tapi Anda belum punya pewahyuan yang baik dengan Roh Kudus, itu bahaya banget buat tubuhmu. Kamu bisa masuk dalam yang namanya rebound phenomenon. Kondisimu akan jatuh ke kondisi yang jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Jadi pastikan dulu, tanya sama Roh Kudus. Udah boleh belum? Roh Kudus bisa diajak ngomong loh, beneran. Jadi tanya sama dia, boleh gak Tuhan? Kalau dia bilang oke, coba, ya sudah berjalan bersama dia. Dia pasti akan memampukan kita. Banyak kok anak Tuhan yang terlepas dari obat-obatan dan sembuh sempurna.
Andrew Wommack salah satunya. Itu sih fenomenal banget ya, saya bilang. Bener-bener sedemikian intimnya sampai pernah dengar kan cerita yang beliau patah kaki gitu, jalan gitu, tau-tau di sana udah nyambung gitu. Itu nalar saya nggak masuk tuh. Oh bisa ya, dan ternyata memang bisa. Tuhan tuh luar biasa memang. Jadi Bapak Ibu, Tuhan bilang hari ini kuperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saya berhenti sampai di sini Bapak Ibu. Next time mungkin kalau ada kesempatan saya akan lanjutkan dengan bicara hati, jantung. Tapi saya berharap Bapak Ibu tahu dan jadi lebih paham dan sadar untuk memilih. Berjalan bersama Tuhan, memperbarui pikiran itu penting untuk kehidupan kita dan kesembuhan. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Firman ini berhenti sampai di sini Tuhan, tapi aku percaya firman-Mu adalah roh dan hidup. Dan firman-Mu akan mengerjakan bagiannya di setiap kami masing-masing Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti bahwa kami adalah manusia yang baru. Ciptaan yang baru yang lama sudah berlalu Tuhan. Dan kami bersepakat bersama dengan Engkau Tuhan untuk memperbarui pikiran kami. Sehingga kami boleh mengalami hidup yang berkemenangan di dalam Engkau. From glory to glory. Untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Ibu Tami. Firman Tuhan yang luar biasa yang tadi sudah dijelaskan. Pasti menjadi berkat buat kita semua. Ya Bapak Ibu ya. Kami sekarang menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali datang. Boleh lambaikan tangan. Selamat datang di Karis Healing. Terima kasih Bapak Ibu sudah datang di tempat ini dan next akan ada acara-acara lagi. Kami akan undang Bapak Ibu semua. Sementara ini kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua donatur, kepada semua partner yang telah menyaksikan acara Karis Healing lewat YouTube. Kami bersyukur Bapak Ibu telah menjadi partner kami sehingga kami memungkinkan kami untuk memberitakan pesan tentang kasih dan anugerah Allah untuk yang tanpa syarat, kasih dan anugerah Allah yang tanpa syarat lebih luas lagi kepada masyarakat Indonesia dimanapun mereka berada. Jadi kami akan mempersiapkan diri untuk memberi yang terbaik dan kalau Bapak Ibu yang menyaksikan di YouTube channel kami juga, kalau yang mau bermitra dengan kami, Bapak Ibu bisa melihat nomor rekening di sebelah ini ya, di bawah. Nah, untuk Bapak Ibu yang ada di sini, kami mempersiapkan diri. Sebelum itu saya akan bacakan satu firman Tuhan, Matius 6 ayat 33. Melanjutkan daripada tadi Ibu Tami bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat ini mengingatkan bahwa Allah mengambil tanggung jawab memelihara saudara semua ketika saudara mencari kerajaannya terlebih dahulu. Bahkan dalam pemberian dari keuangan saudara, barulah Allah membuat saudara makmur di dalam setiap kehidupan. Karena kita tahu ayat ini adalah tentang prioritas. Tadi sudah dijelaskan bagaimana respon tubuh kita terhadap kebenaran firman Tuhan. Kita tahu semua firman Tuhan itu hidup dan kehidupan. Waktu kita menyampaikan firman Tuhan itu, itulah kehidupan sedang mengalir atas diri kita. Tadi sudah dijelaskan dengan luar biasa sama Ibu Tami bagaimana respon daripada otak kita, tubuh kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena lewat firman Tuhan itu segala sesuatunya Tuhan bisa ubahkan. Dan kita tahu semua juga bahwa Tuhan memberikan kita kelimpahannya. Dari ayat ini kita tahu bahwa
mengenai prioritas. Prioritas kita adalah untuk Tuhan. Jadi hal-hal duniawi tidak boleh menjadi prioritas kita. Tuhan dan kerajaannya harus selalu didahulukan di dalam prioritas kita. Dan ketika itu terjadi, Dia secara supranatural mengurus semua hal yang kita butuhkan. Termasuk pekerjaan, makan, tempat tinggal, dan apapun yang kita butuhkan, termasuk bayar kontrakan, termasuk bayar semua hal yang ada di dalam kita, kebutuhan kita, Tuhan yang urus. Tetapi kita harus tahu prioritas kita yang mana gitu, karena kita tahu Tuhan itu adalah yang maha kuasa, Tuhan El Shaddai, dan kita harus memiliki keyakinan di dalam Allah untuk memelihara kita. Kita yakin Tuhan memelihara kita dan kita harus bergantung kepadanya dengan segenap hati kita bahwa Allah adalah sumber dari segala sumber yang kita butuhkan. Dan itu akan memberikan saudara semua damai sejahtera dan keyakinan yang sangat besar. Jadi tidak perlu, kalau kita dekat sama Tuhan, kita punya hubungan sama Tuhan, kita gak perlu khawatir akan hal apapun yang sedang kita hadapi. Karena ada damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah itu ada. Jadi kekristenan bukan agama, tetapi kekristenan adalah hubungan dengan Tuhan. Mari kita beri yang terbaik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur buat hari ini, buat kesempatan yang indah buat setiap kami untuk menabur benih buat kerajaan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang melihat tangan-tangan yang memberi Tuhan, Engkau akan mengembalikannya dengan berlipat kali ganda. Karena kerinduan-Mu adalah memberkati setiap umat-Mu. Apapun yang mereka lakukan Kau jadikan berhasil Tuhan di dalam setiap hal kehidupan mereka. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menjangkau dan menolong mereka. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua, untuk acara hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. You want me well, 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 well. You made me whole, and it is well with my soul. You want me well, 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 well. Your grace made a way, so my heart now can say, you want me well.